dengan kami The Juliet. Oke, masih dengan Bunda Dorce. Dorce show dong. Iya, kita betul lagi dengan The Juliet. Show. Maaf ya Bun. Susah ya ketawa ya Bun ya. Iya. Botoxnya retak ya. Oh dia senang ya. Oh kok senang. Kembali The Juliet. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang cukup mengejutkan ya. Iya. Betul. Sudah cukup kita ketawanya. Iya. Kita ngebahas tentang Melissa sudah buka yang beritanya Oke. Jadi Melissa Sidabutar itu finalis Indonesian Idol. Hari ini ya kan finalis Indonesian Idol. Tahu lah Indonesian Idol kan. Tahu, gua nemenin dia nih Juliet ya 2 kali. Gagal pula. Aku tunggu di luar udah jauh-jauh dari Bali hanya khusus buat dia. Berjam-jam nggak minum, nggak makan, nggak ke toilet pula. Lu bayangin kan penderitaanku? Yang penting kamu lu bisa dilihat Daniel Mananta jauh. Iya, tapi gua di luar saya. Panas gitu kan. Maaf ini The Juliet beritanya ya, bukan The Julitin gue. Oke. Ini adalah daerah kekuasaan gue karena Kak Gigi nggak ada, oke? Penting lu pada tahu ya, apalagi Juliet, apakah ini orang banyak buat derita makanya. Makanya gue nggak usah lah ya. Baiklah ya. Oke, jadi kita bahas tentang Melissa Yes. Sidabutar, finalis Indonesian Idol 35 besar. Yeah. Jadi dia itu asal dari Medan. Dulu tuh dia ternyata tuh mantan finalis Indonesian Idol Junior IJ. Jadi dia ada Itu juga yang kembaran. junior ya? Iya. Oh, dia kembar. Dia kembar, Oke. Melissa sama Melita ya kalau nggak salah namanya ya. Nah, cuman ketika di Indonesian Idol ini ya The Juliet ya, saudara kembarnya Yeah. gagal, Melissa akhirnya berjuang lolos. Nah, dia nyanyi. Nah, ketika itu tanggal berapa sekarang ini ya? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 9. Yes. Berarti kemarin ya, tanggal 8 Desember itu Melissa dipanggil sama Tuhan dengan usia yang masih sangat muda dan beberapa netizen, beberapa fansnya Indonesian Idol itu mengkait-kaitkan kayak pesan terakhirnya si Melissa karena kebetulan gini loh Dengan lagu yang dibawakan. lagu-lagu yang dibawakan. Jadi pertama kali dia ketika audisi pertama kali ketemu sama juri, dia kan nyanyi. Yes. Nah terus kan disuruh lah sama juri, ada lagu Batak yang kamu tahu nggak, katanya gitu kan. Terus si Melissa bilang, aku suka lagu ini, kata dia, yang Ujuni Ngoluku. Oh, tinggal apa tuh, Bang? Bentar ya. Jadi tuh lagunya gini, Ujudi Ngoluku mania Tupama bahena karena denggang. Jadi kiranya semasa hidupku di situ kalian perbuatlah hal-hal baik. Asa tarida sasude holongi rohami. Jadi agar kelihatan semua kasih sayangmu marna tua tuai kepada orang tua. Jadi sebenarnya tuh lagunya itu tuh untuk orang tua. Jadi tuh si orang tua tuh ngomong, semasa aku masih hidup sayangilah aku. Jangan sampai ketika aku sudah meninggal kalian menyesal, kalian belum menyenangkan aku sebagai orang tua gitu kan. Akhirnya mengkata-kata sama itu. Jadi kayak si netizen tuh ngomong kayak Melissa tuh sudah memberikan clue bahwa aku tuh bentar lagi mau pergi gitu kan dengan dia nyanyi lagu itu. Jadi maksudnya bukan dari sisi orang tua, jadi kayak aku sebagai anak yang sama teman-teman aku lebih baik ya mumpung aku masih ada, ayo kita berkumpul bersama. Kalau misalnya aku sudah meninggal seperti sekarang, kalian akan menyesal gitu kan. Sama lagu terakhir dia sebelum dia gagal di Indonesian Idol. Karena kan dia ada di Indonesia 1, 2, 3. Yeah. Nah di Indonesia 3 kan dia gagal tuh di lagu apa kemarin? How I can live without you? Ya, Open Live. Itu bahasa Indonesia apa? Aku bego kalau bahasa Inggris. Ya apa ya? Sebentar saya ini dulu, kira searching dulu. Nah itulah ya. How I'm supposed to live without you? Itu artinya apa? Bagaimana aku bisa hidup tanpa kamu? Oh, jadi kayak memang dia agak ada clue-clue sedikit. Iya. Apa mungkin kalau misalnya seseorang yang sudah mulai mendekati ajalnya itu dia sebenarnya punya warning sendiri nggak sih? Kalau menurut lu? Kalau aku sih mempercayai iya dan tidak sih sebenarnya. Cuma ya ada yang iya atau memang dengan cara cepat seperti itu. Tapi
sebelum kita ngomong itu, dia sebenarnya kenapa sih Bar? Jadi kalau aku baca dari Instastory, aku nggak tahu itu temannya atau siapa, aku lupa namanya ya. Jadi itu memang dia tuh sudah merasa tidak enak badan, mual, terus juga udah lemes, sesak gitu kan. Disuruh sama orang tuanya tuh, ayo kita ke rumah sakit. Terus Meli saya ngomong begini, janganlah, karena banyak corona, bawa orang tua juga kan nggak enak. Habis itu karena masalah corona ini jadi dia juga takut. Iya, juga ya, takut sakit, gitu ya. kan. Cuman akhirnya pagi-pagi itu dia ke ICU, di ICU, terus abis itu aku nggak tahu beritanya benar atau enggak ya. Cuman kan itu kan dari beberapa kenalannya ya. Karena di beberapa berita, karena ketika kita bawa ini masih belum terlalu banyak menggali kabar meninggalnya ya. Jadi jam 5 sore itu sudah dibilang katanya dia sudah pergi. Cuman yang disayangkan dari pihak keluarga adalah di rumah sakit itu tuh tidak ada alat pacu jantung itu, karena kan ketika jantung itu berhenti kan setidaknya masih ada di ICU itu kan setidaknya ada pertolongan terakhir lah gitu kan dengan memacu jantungnya gitu. Dan lucunya tuh dia tuh nggak ada penyakit awalnya, dan tiba-tiba pas lagi di ronsen baru ketahuan dia ada pembengkakan jantung. Biasanya kan itu tidak terjadi secara tiba-tiba ya. Nah itu ya. Terus yang gua kemarin waktu baca beritanya itu yang gua pikirkan adalah gini, di mana-mana tuh kan kalau kita kehilangan papa, kehilangan mama, kehilangan kakak, ada itu sedih. Siapapun lah pasti sedih. Ya, apalagi kehilangan yang namanya twin, kembar. Itu kan kita berbagi dalam satu hidung telur yang sama ya. Dan apalagi kembar identik itu kayak rasanya gimana gitu ya. Itu pasti ada sesuatu yang hilang. Iya, dan gue melihat dari keluarganya itu si saudara kembarnya tuh sampai nangis tuh sampai kayak gitu, terisak-isak gitu, kasihan banget gitu loh. Jadi ya ampun, turut berduka cita buat keluarga, dan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan, dan semoga Christmas tahun ini udah seneng ya bersama dengan Tuhan ya. Dan mungkin dia terlalu baik, jadi Tuhan tuh tidak memberikan dia sakit yang lama. Itu lebih bahagia dibandingkan kita sakit lama akhirnya dipanggil juga. Dan untuk keluarga toh mohon ditabahkan hatinya pula ya. Betul, oke. Kita baca komentarnya ya dari Patrice Ferdinand. Kenal enggak, ketemu juga belum pernah, tapi pas dengar meninggal sedih dan nangis lihat status di rumah duka. Semoga keluarga yang ditinggalkan kuat dengan kekuatan dari Bapak Melisa, sudah di Firdaus sekarang. Tuhan Yesus sayang Melisa. Firdaus yang biasa surga ya. Lanjut dari Endang Gondrong. Oh iya, fotonya gondrong, soalnya panggilnya Endang Gondrong. Komedi Anda ya. Kita baru kenal melihat di Indonesian Idol. Suaranya bagus, udah nyampe eliminasi 3. Prestasi yang luar biasa. Tuhan lebih sayang sama Melisa. Semoga tenang di surga. Amin. Keluarga ditinggalkan tetap tabah dan ikhlas. Iya, betul. Lanjut dari Norvan Geris. Rest in peace Mel. Sorry ya, maaf ya, orang Batak kalau ngomong bahasa ini sangat belibet ya. Rest in peace Mel. RIP lah pokoknya ya. Kamu udah bernyanyi dengan baik, mengeluarkan segenap kemampuanmu, meski nggak lolos, kamu sudah berjuang dengan cukup baik. Setuju? Saya nggak bisa masuk 35%. 35 besar. Iya, gua baru masuk langsung juri ngomong, silakan Anda pergi. Itu udah hebat dia sampai 35 besar. Lanjut dari Egiran. Fokus di lagu terakhir yang dibawakan di eliminasi 3. Oh, yang tadi kayak lu sebutin ya, Mak ya. Seperti petanda kalau itu penampilan terakhirnya. How am I supposed to live without you? Ini ada bahasa Inggrisnya, aku susah ngomongnya. Pokoknya mereka bilang engkau hendak pergi, seseorang telah merebut hatimu, dari wajahmu kulihat memang begitu. Pokoknya intinya lagunya begitulah ya. Pokoknya komentarnya begitulah ya, panjang dengan bahasa Inggrisnya. Dan lanjut dari Harun Bae. Bisa nggak lu baca coba? Oh iya, boleh aku baca ya. Dari Harun Bae, tiap-tiap yang bernyawa pasti merasakan mati, mau muda mau tua. Tidak ada yang bisa menghindari kematian. Betul. Mau muda dan mau yang tua, tidak ada yang bisa menghindari kematian. Makasih lah. Tuanya kesini. Aku nggak ngomong apa-apa. Aku cuma baca komentarnya. Aku bacain lagi ya. Dengar ya, The Julip. Tiap-tiap yang bernyawa, ini kan bernyawa, pasti akan merasakan kematian. Mau yang muda dan mau yang tua. Jangan kesini. Mau yang muda dan yang tua. Kan gue mau ngomong begitu. Iya, gue tua. Gue tua.
semua netizen. Makanya perlu Twitter, pakai pakai tox. Oke, maaf bukan kita tidak menghargai dengan berita duka cita, Yes. tapi maksudnya di balik duka cita pasti ada sukacita yang terjadi. Betul, iya. Karena Tuhan pasti memanggil seseorang itu pasti ada maksud dan tujuan, Iya. dan dia karena sayang sama Melisa makanya langsung dibawa langsung ke pangkuan Tuhan. Betul. Oke, sekian The Julid topik kali ini bersama dengan Mak Dau. Agak mengharu biru ya, Mbak. Agak mengharu biru tapi ada ketawa sedikit Iya. karena ya. Karena yang tua. Iya betul. Karena yang tua. Oke, sampai jumpa di topik berikutnya. Bye.